auranya mengintimidasi ya. Sing kene aurane kudu guyu. Berkreasi dan punya wadah. Kita yang nonton Kayak di Oscar YouTube, ya? nonton di Kayak YouTube Cita, aja deg-degan rasanya. Film-film yang bisa menerjemahkan tema kita. Tema kali ini kan SKKA. Datangkan narasumber kayak Steven Spielberg gitu, nggak nyambung yang ikut juga. Gitu kan, jadi Apa sih nggak bisa semangat? Jadi naskah udah jadi, udah syuting, udah semua udah wrap. Judul belum ketemu. teman-teman Komses kan lucu-lucu kan. Gitu ya. Jadi seru. Yang mana? Tunjuk aja yang mana. Semua ini 1, 2. Harus cepat, kalau enggak mereka juga, ayo cepetan ini udah mau pulang ini gini. Butuh kolaborasi. Ada yang punya ide, ada yang jago bikin naskah, ada yang jago syuting, ada yang jago acting. Ya. Masing-masing kan punya latar belakang yang berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda. Jadi jadiin satu di sini, jadi sebuah karya. Halo Sobat Rumah Saya, selamat datang di podcast Rumah Saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Sobat Rumah Saya, apa kabar? Saya ini lagi asik nonton film-film pendek yang menjadi peserta festival film dari Komsos Keuskupan Surabaya. Temanya itu mengenai sakra sinema. Termasuk Komsos paroki saya juga mengirimkan produksi film pendeknya. Sobat saya sudah nonton apa belum? Belum, guys. Belum nonton, guys. Nanti tolong kasih linknya di bawah nonton film dari Komsos paroki saya ya. Oke. Karena saya sudah bilang apa itu sakra sinema, jadi malam hari ini kita akan lebih mengenal lagi apa itu festival film dari Komsos Keuskupan Surabaya. Sakra sinema itu apa? Saya juga nggak tahu. Nah, malam hari ini kita sudah mengundang masternya. Ya, bukan master juga sih ya. Bukan master ya? Bukan ya. Kopi master. Masternya di sana. Oh, masternya di sana. Oke. Kayak kopinya. Tamu kita pada malam hari ini pentolan dari Komisi Komsos Keuskupan Surabaya. Selamat malam Bro Teja. Selamat malam. Ini teman tapi mesra dari teman-teman Komsos kita di Keuskupan Surabaya. Malam hari ini juga kita kedatangan tamu. Mohon maaf, Brother Luis, tempatnya ini saya ajak sebentar. Jadi kalau sobat saya familiar dengan yang duduk di sini, ya, sekarang kita bajak menjadi narasumber atau bintang tamu kita yang luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Iya. Ya, lebih seru, lebih semangat tolong. Jangan mendegradasikan podcastnya Rumah Saya. Tolong. Perlu kita take ulang ini. Dan satu ini wajah teman kita yang imut-imut, gitu. Yang salah satu produser, yang juga bekerja siang dan malam untuk mewujudkan film pendek dari paroki Santo Yakobus. Selamat malam. Selamat malam. Panggilannya brother atau adik ini? Adik. Masih muda. Karena imut-imut ya. Padahal umurnya sudah berapa ya? 21. 50. Oke. Kita langsung aja mulai. Sebelumnya mungkin Bro Teja bisa memperkenalkan diri. Katanya sudah kenal. Kan saya kenal. Oh iya. Tapi teman-teman yang di sini, kecuali yang di sini mungkin belum kenal. Belum kenal. Ya, nama saya Adrian Teja. Saya dari Paroki Santo Paulus Juanda. Aktifnya di Komisi Komsos Keuskupan Surabaya. Memang sudah berapa tahun ya saya di Komsos? Dari 2017 ya.
2017 di Komsos, dan tidak kebetulan tapi sudah direncanakan memang tahun 2024 ini kita akan memulai untuk concern di film. Concern di film. Concern di film. Oke, sebelum mengarah ke situ, jadi kita mulai dari festival filmnya dulu, Oke. yang diadakan oleh Komisi Komsos Keuskupan Surabaya. Boleh diceritain sedikit dong. Apanya apa nih? itu festival film ini? Asal muasalnya dari mana? Apakah dari keisengan Bro Teja? No. Usul gitu ya. Nggak ada yang iseng. Romo saya iseng loh. Enggak, memang tugas kami di komisi mungkin berbeda dengan di paroki ya. Kalau kami lebih programnya itu untuk memberdayakan pegiat Komsos di seluruh keuskupan. Tidak terbatas hanya seksi Komsos di paroki, tapi kalau bisa semua umat sampai ke lingkungan. Jadi selama ini yang kita kurang memang wadah. Nah, ide festival film ini sebetulnya ide awalnya adalah menciptakan wadah supaya teman-teman di paroki, bahkan nggak di paroki lah, komunitas misalnya, itu bisa berkreasi dan punya wadah, kita fasilitasi. Ya bentuknya festival film ini sementara. Termasuk komunitas ya. Kemarin Termasuk saya juga komunitas. sempat lihat itu ada dari sekolah ya. Iya, Sama ada dari suster ya. suster ya, betul. Gitu. 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 Jadi ya ide awalnya adalah kita memfasilitasi umat untuk bisa juga mewartakan iman secara digital. Idenya itu. Tahun-tahun sebelumnya, jadi setelah MUPAS pertama itu memang kita ke arah jurnalistiknya ya. Sekarang kita ke arah film. Gitu. Karena film itu sekarang dibutuhkan banyak orang sih, lebih bisa masuk ke segala usia. Jadi saya rasa untuk pewartaan digital film itu masih relevan. Begitu. Lebih relevan. Tidak lebih relevan tapi masih relevan relevan. untuk kita melakukan program pewartaan digital. Walaupun ada platform digital yang lain ya kayak sosmed, tidak harus film, podcast kayak begini bisa, monolog bahkan bisa juga gitu kan. Segala sesuatu yang digital kan nggak terbatas betul. Oke. Gitu. Cuman kalau film itu lebih apa ya? Lebih crispy, renyah, gampang dicerna. Gitu ya. Ya, karena beberapa kali kita evaluasi dari bikin podcast, renungan, atau siraman rohani itu terlalu berat sebetulnya. Gak semua orang tuh suka yang diceramahin. Jadi 90% isinya teologis gitu kan. Kalau kita sisipkan di cerita-cerita sehari-hari, ya Katolik itu kan maunya jadi garam dan terang dunia kan. Kalau makanan tuh keasinan kan gak enak. Maka garamnya 10% aja. 90% cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Itu nice. Aku pikir makanya kita punya konsep untuk film. Itu ide yang utama ya. Iya, itu ide utamanya membuat wadah. Cuman subjeknya kita pilih film. Oke. Mengenai Sakra Cinema sendiri itu apa maksudnya? Ini apa sih temanya, topik? Sakra Cinema itu judul lah. Itu Romo Theo yang mengolah sebetulnya. Sakra Cinema itu artinya film kudus, sinema yang kudus. Sakra itu ini bahasa Latin semua. Jadi kita berharap Keuskupan Surabaya memulai untuk bisa memproduksi film-film tentang Katolik. Goal kedepannya sih dari kita punya tim yang proper sampai dengan mungkin ada 1 atau 2 film kita yang bisa tayang nasional di bioskop. Gitu. Itu goal mimpi besarnya sih sebetulnya. Tapi step by step, baby step ya. Itu kita berdayakan dulu SDM. Gitu. Kemudian dari ini awal ya, langkah awal baby step tadi. Baby step. Bagaimana dengan persiapan dari komisi untuk memulai ini dan merencanakan ke tahun-tahun berikutnya? Ya awalnya nggak mulus lah ya. Sepertinya program kami banyak yang menilai ini mimpi terlalu besar. Karena nggak punya data.
Jadi kan kita sudah sepakat kalau berpastoral itu berbasis data, sebetulnya. Kita nggak punya datanya. Ada nggak ini mampu nggak umat kita ini membuat program di masing-masing dari lingkungan, komunitas sampai paroki untuk bergabung di program ini, gitu. Nah, surprisingly ini di luar ekspektasi. Ternyata secara teknik, visual, narasi itu proper sebetulnya. Film-film yang dikumpulkan tuh buat kami para juri itu cukup shocking juga. Maksudnya niat gitu loh. Lalu yang kita kaget jilid 2-nya adalah kolaborasinya. Ternyata ada beberapa film, banyak film ya yang kolaborasi itu dari biak sampai lansia. Itu kan juga, wah ini memang direspon baik sama umat gitu di Keuskupan. Jadi ya sebetulnya bukan mimpi besar ya. Sebetulnya kita bisa sebetulnya. Masalahnya mau apa nggak mau aja. Jadi animo dari teman-teman di paroki maupun di komunitas melalui pengumpulan film karyanya itu oke ya? Oke, jadi dari yang daftar itu dari 46 paroki, yang terdaftar di kami itu 33. Tapi yang tidak berhasil mengumpulkan film itu lumayan banyak, jadi yang terkumpul hanya 21 film. Paling nggak separuh lah ya sudah ya. Ya, karena memang waktunya mepet, deadline kita pendek, terus juga masih masa Paskah kan untuk produksi sulit ya. Terus kepotong liburan anak-anak sekolah juga. Iya, Lebaran. Lebaran. Itu juga banyak tim produksi di teman-teman di paroki itu kesulitan ya. Jadi ya saya harap yang tahun depan itu bisa lah lebih mempersiapkan karena panjang. Rencananya kita akan launching dalam beberapa bulan ini untuk yang seri kedua. Mantap. Kemudian lanjut nih ya. Jadi mengenai ini kan festival. Kemudian saya kemarin juga lihat bagaimana ada awarding night. Oh itu kayaknya meriah banget, bener ya Len ya? Nah, Hadir ya? hadir. Keren sih. Gitu ya. Awarding night-nya keren sih, gue bilang keren Gitu ya. Udah kayak di luar negeri aja ya. Kita yang nonton Kayak di Oscar YouTube, ya? nonton Kayak di YouTube aja deg-degan rasanya, keren banget, auranya dapet tuh. Keren. Iya. Nah kalau ada awarding night, ini saya juga baru tahu dari agak mepet pengumuman awardingnya itu saya baru tahu ternyata ini ada penilaian juga ternyata. Saya pikir juga cuma dikumpulkan sekedar festival film kemudian apakah dievaluasi atau seperti apa, ternyata ada awarding night juga. Evaluasinya berupa ada rewardnya juga untuk teman-teman Komsos paroki gitu ya. Nah mengenai penilaian ini ya itu seperti apa bro? Filmnya itu kan bagus-bagus gitu ya. Ya. Kami tidak menilai film seperti lomba, tapi menilai film seperti festival. Maka tidak ada pemenang. Jadi film-film yang masuk nominasi itu bukan berarti itu film yang menang sebetulnya. Tapi film-film yang bisa menerjemahkan tema kita. Tema kali ini kan SKKA. Itu yang satu itu yang bisa menerjemahkan itu. Lalu kedua kita lihat teknis. Gitu. Teknis yang dimiliki sama teman-teman di paroki ini yang mengumpulkan film itu saya rasa sudah luar biasa bagus gitu, tinggal dipoles saja sih sebetulnya. Lalu yang ketiga dengan awarding night ini sekali lagi bukan lomba ya, semuanya itu punya keunggulan dan kelemahan ya, maka yang unggul-unggul kita award. Misalnya ada yang artisnya terbaik, dapat artis terbaik. Yeah. Cuman filmnya secara keseluruhan masih belum baik. Itu ya terpisah sebetulnya dikasih award. Aktris cilik, pemeran Romo terbaik, ya kan, cerita terbaik, tuh. Dan banyak kategori itu. Saya rasa itu membuat kita nanti ke depannya juga menilai sebuah film itu tidak utuh. Bukan film utuh yang kita nilai sebetulnya, tapi keikutsertaan, effortnya, kolaborasinya, terus sama
nyampe nggak sih tema Ardas kita ini ke umat, itu bisa jadi indikator juga. Maka ini bukan dinilai sebetulnya, tapi di kriteria mana yang masuk untuk nominasi. Oh, apakah ini juga menjadi, ini kan tujuannya tadi buat wadah ya. Kemudian kita surprisingly bahwa teman-teman itu animonya juga cukup besar. Yang mengirimkan juga cukup banyak, meskipun banyak juga yang dalam tanda kutip gagal mengirimkan karena waktu terbatas gitu. Nah, dari situ apa rencana dari komisi untuk apakah ini nanti ada peningkatan program peningkatan skill teman-teman di paroki, ataukah hanya sekedar mengadakan filmnya lagi, festival film lagi begitu? Oh, no. Untuk yang Sakra Cinema pertama pun kita sudah mengadakan coaching klinik ya. Gitu. Jadi dasar-dasar cara pembuatan film, producing, sinematografi tipis-tipis ya kan, membuat narasi, naskah dan lain sebagainya. Nanti yang ke depan akan lebih komprehensif sih sebetulnya. Dan narasumber yang kita undang mungkin bisa lebih lebih tinggi sedikit levelnya lah. Gitu. Tidak merendahkan yang kemarin, cuman yang memang relate sama kebutuhan kita. Kompeten lagi, lebih relate dari lebih kompeten pada skill ataupun topik yang akan pengen dipenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita datangkan narasumber kayak Steven Spielberg gitu, nggak nyambung yang ikut juga, gitu kan. Jadi kita punya T-Rex semua. Iya benar. Jadi maksudku nanti kita akan mengevaluasi itu, cari narasumber yang komprehensif, yang related dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke. Step by step lah. Step by step. Dari komisi kita sekarang akan masuk ke master kita ini. Master Louis. Master Louis. Salah Master. Nah, ada produksi film pendek dari paroki Komsos, paroki Santo Yakobus. Ya, sekali lagi minta maaf Polus ya, kursinya saya bacak dulu ini. Anda sekarang gemeter jadi narasumber. Gemeter nggak ini? Enggak gemeter, cuma gemes aja. Kenapa sih nggak bisa semangat gitu? Coba tolonglah. Mungkin perlu supporter. Supporter. Kerasa kan jadi host itu susah. Biasa nanya sekarang suruh jawab. Biasa jawab sekarang suruh nanya. Biasa saya cuma merencanakan ini ya. Sekarang saya harus suruh dulu jadi host ini. Pusing juga saya. Baca naskah lu susah kan? Kalau gua makanya nggak gua baca. Iya, kalau gimana jadi untuk produksi asal muasal cerita produksi film dari Komsos Paroki Santo Yakobus ini? Jadi gini, suatu hari saya lagi nyetir, di jalan, siap kopi ya, ditelepon sama Yadi, dia bilang, bro kita disuruh bikin film pendek. Saya sebenarnya udah tahu lombanya Sakra Cinema, udah sempet tahu. Cuma aku dalam bikin, ya. Enggak, bukan orang dalam. Emang sudah sempat disounding. Cuma kan aku kan ya teman-teman nggak ada sounding, ya udahlah teman-teman dari Komsos kan saya adem ayem ya udah. Terus ya ditelepon, kita suruh ikut nih film pendek. Oke siap. Ya, udah siap. Oke. Nah, udah gitu ya udahlah mulai ketemuan. Coba cari bikinin naskahnya, coba cari idenya gimana. Ya mulailah proses pencarian ide gitu loh. Dan ya menggali data atau menggali, karena kan yang relate pertama yang pasti yang harus kita ini kan adalah genrenya mau apa nih gitu. Genre komedi, genre drama, genre ke action atau apa gitu kan. Itu terus kita mau ini kan yang relate dengan paroki yang paroki
Santo Yakobus banget. Ya, tema apa? Ya sampai muncullah tema Beyond Boundaries itu. Tapi Beyond Boundaries itu apa sih, Ko? Google deh. Anda narasumber, Anda tuh Google di sini. Beyond Boundaries itu artinya kita melampaui dari sebuah batas, sebuah batasan lah gitu. Ya kan? Google Harus nggak bisa menjawab loh ini. melampaui gitu. Terus terang gue dapetnya dari AI. Ketika pokoknya kayak gini keluarnya apa? Ada berapa pilihan? Beyond Boundaries bagus kayaknya. Jadi itu lucu. Nih dibuka sedikit ya. Iya, udah. Banyak juga nggak apa-apa. Sampai selesai syuting. Jadi naskah udah jadi. Naskah udah jadi, udah syuting, udah semua, udah rap. Judul belum ketemu. Kueku untukmu tuh harusnya. Waktu itu jadi gini. Mana ini? Iya. Adik Valen ini. Loh, enggak, kan emang aku yang bikin naskah kan. Aku bikin naskah pertama, setelah itu kita diskusi sama Romo ngasih beberapa masukan, gini-gini. Aku perbaiki lagi naskahnya. Begitu aku baca, ini kok kayaknya cocoknya judulnya Kue Kunduk. Dulu kita kan bikin Iya. Masa lalu. ini. Dulu kan kita bikin sekarang mobil kunduk, Bu. Ini kayaknya kue kunduk, Bu. Jadi selama syuting anak-anak tuh semua kita masih mikir ini kue kunduk, Bu. Tapi aku nggak srek lah ya, istilahnya kok nggak asik ya kayaknya ini. Kurang catchy lah. Ya, Ya. kok ya apa ya kepikiran sampai belum ketemu judul itu sampai malam itu ya udah. Aku masih mikirin, udah selesai syuting, pulang rumah aku masih mikirin, akhirnya iseng-iseng searching. Ya ketemulah Beyond Boundaries, terus aku ini setuju nggak? Udah setuju nggak setuju, harus setuju lah. Harus udah mepet ya. Udah masukin. Beyond Boundaries aku rasa bagus juga cerita ininya, judulnya. Ya oke juga lah gitu loh. Iya. Jadi ya seperti itulah kurang lebih perjuangannya. Jadi teringat masa lalu ini. Teringat masa lalu. Mobilku untukmu. Kue untukmu, nanti apa lagi? Tasku untukmu, kopiku untukmu, kopiku untukmu. Tuh. Nah, kemudian di proses ini persiapannya seperti apa, kok? Persiapannya, ini cukup terbangkan. Emang kayak tadi ya, dibilang memang mungkin ini masalah setiap paroki mengalami ya. Jadi kita emang udah dari naskah udah jadi, aku lempar. Iya, mungkin karena kesibukan teman-teman juga nggak terlalu udah pokoknya percaya lah, udah gitu ya kan mereka. Akhirnya ya udah jalan. Naskah udah jalan, pokoknya udah ini. Dan itu nggak langsung syuting tuh, karena ya kena pasca, setelah itu kena liburan, gitu kan, libur lebaran dan lain sebagainya. Sampai udah kita hanya plan nih gimana nih ngumpulin. Idealnya kalau orang bikin film itu kan ada proses casting, ada proses reading, ya kan. Ini semua bisa dibilang nggak dilalui, udah ya istilahnya udah siapa ya kira-kira bisa nih, siapa yang cocok ini. Udah reading juga yang anak-anak aja waktu itu sempat yang reading. Aku briefing dulu karakternya kayak gini. Kalau yang dewasa itu ya pas hari syuting itu mereka aku briefing dulu. Jadi karena mepet banget. Jadi kalau para sobat saya ini tahu kisahnya Roro Jonggrang, ya, Bandung Bondowoso membuat 1000 candi Dalam satu malam. dalam satu malam. Ini Bandung Bondowoso bisa minder nih sama gitu. Apakah ada perewangan? Jadi hanya dalam hitungan 3 hari ya. Syuting 3 hari. Syuting 3 hari langsung dia langsung kejar tayang untuk editing sampai jam 3 malam. Aku sama dia masih tektokan. Scene 1 kok lempar, kurang Len ininya Len di sini kasih lagu ini. Udah oke lewat, nungguin lagi. Scene 2 Scene 3 terus sampai jam 3 hari Senin jam 3 pagi. Sedangkan pengumpulan hari Senin itu Senin. juga Intinya 2 hari aja.
ngedit 2 hari aja. Ngedit 2 hari, Minggu Senin itu. Ya itu mungkin itu coba seandainya kita ada waktu pasti editannya akan lebih bagus gitu, pasti akan lebih banyak dan memang waktu syuting akhirnya ada beberapa adegan yang nggak bisa kita masukin dari naskah itu, mestinya dari Valen juga udah bikin shortlist, ada beberapa yang kita skip karena waktunya nggak keburu gitu, karena kejar-kejaran, belum suasana panas ya toh, belum kita kejar-kejaran dengan jadwal gereja dengan para talent ini juga punya acara. Ya akhirnya ada beberapa dari shortlist itu yang kita lewatin lah, udahlah ini sih gak usah gini. Ya itulah persiapan yang cukup mepet sih, sangat mepet menurut saya. Ya itu. Tapi Idealnya berapa lama begitu? idealnya sebulan. Kita bisa santai-santai dulu, reading dulu setiap pemain. Sudah gitu mulai kita latihan mencari pemainnya ini segala macam kan, cari lokasi, setup. Ya tapi ya kadang kalau nggak kepepet gitu nggak jadi. Iya. Power of kepepet ya. Power of kepepet. Tapi Editnya agak lama lah misalnya gak mepet tuh. Kalau mepet kan senang mari. Nah, timnya berapa banyak nih? Termasuk Bro Valen ini? ya ini kameramen meliputi merangkap editor dia. Luar biasa. Bro, katanya ada cerita lucu mengenai aktor. Aktor. Kenapa aktor? Hah? Apa? Sempat ganti nggak sih? Aktor. Ya sebenarnya iya. aktornya yang udah kita tetapkan. Ikut nggak sih? Ikut. Lupa saking banyak aktor kan. Iya. Saya curiga dia nggak ikut. Ya apa ya? Terutama si ekstras juga banyak yang ganti kan, maksudnya milih-milih itu mendadak. Terus aktornya juga yang cocok sama jadwal syuting, waktu kan udah mepet juga, jadi ngocokin jadwal syuting juga lama. Terus ekstras pun ambil hari H ya, yang ada Iya, seadanya ada komunitas apa di ini, ayo ikut. Ikut langsung di briefing sebentar. Nah, tugasnya gini ya, gini ya. Oke, siap. Iya. Itu udah harus cepat, kalau enggak mereka juga ayo cepetan ini udah mau pulang ini gini. Buru mau misa juga. Saya lihat figuran yang sama seperti film-film yang kemarin ya. Brother Yoris. Bagus juga. Figuran kelas Wahid ini perlu dikasih reward tersendiri mungkin ya. Iya. Figuran terbaik. Figuran paling setia. Ya, Oke. Nah, tadi berapa lama editingnya? editnya 2 hari. 2 hari. 2 hari. Luar biasa. Minggu, Senin. Luar biasa loh. Gimana? Jadi masih mau lagi? Sebenarnya seru sih. Maksudnya seru, apalagi apa ya? Tiap tahun menurutku kan Yakobus pernah bikin, menurutku ya makin berkembang lah. Dari yang dulu produksinya sampai sekarang ada pembenahan lah. Ya semoga harapannya ke depannya makin banyak timnya, biar nggak double gitu kan enak tuh. Kita tektokan tiap divisi lebih prepare lagi. Kalau dibandingin sama yang dulu, editnya lebih lama kan. Kalau yang kemarin ya lebih terstruktur lah. Ya, hari Minggu aku rough cut-in gitu, terus hari Senin baru ya benerin yang kurang-kurang sama coloring gitu. Siap lah ya. Amin. Karena Bro Teja ini bilang bahwa ini filmnya mau ada yang diangkat ke layar lebar loh. Ini Bro. Sutradara handal paroki ini. Mantap kali. Seru kalau ngomong-ngomong soal keseruan ini ya. Jadi kan pastilah ya, kita ribet itu pasti gitu ya. Jadi keseruan-keseruan seperti apa sih yang muncul sama teman-teman gitu? Ya bercanda-bercandanya lagi sama ya teman-teman Komses kan lucu-lucu kan. Gitu ya. Jadi seru. Yang mana? Tunjuk aja yang mana? Semua ini 1, 2. Satunya nggak hadir, sayang. Gitu. Oh, hadir tak tarik ya. Biang gerong. yang ngeluh kan. Itu jadi jadi ya karena lucu, terus apa ya, saling guyon, jadi nggak kerasa tuh satunya gitu. Lepas penat lah dengan
sebenarnya bikin film itu emang capek ya. Tapi itu edik sih. Jadi kayaknya serunya tetap pengen lagi gitu ya. Gitu sih. Luar biasa. Sobat saya mesti nonton. Judulnya apa tadi, Pak? Beyond Boundaries. Beyond Boundaries. Apa tadi artinya? Googling ya. Dan yang lucu itu kan memang naskah udah jadi, ya udah, kita udah coba ini, ternyata ada yang sempet entah umat entah siapa protes, tanya ini kok filmnya berkaitan dengan ras gitu kan, apa nggak bahaya gitu kan. Itu sebetulnya, tapi ya saya bilang aman kok, lihat baca naskahnya, jangan coba baca itu, baca naskahnya secara keseluruhan. Sebenarnya itu enggak menyinggung, enggak menyinggung, justru malah itu bagus gitu loh, untuk mempersatukan sebenarnya gitu ya. Emang bisa dibilang rada pinggir jurang ya kalau kita penyampaiannya berbeda, agak berbahaya gitu ya. Tapi ya kita berusaha untuk hati-hati lah ininya. Tapi ya menurut saya ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Siap. Nah, menurut Brother Teja mengenai Beyond Boundaries, sudah dilihat dong pastinya ya? Jangan sampai lu nggak nonton. Di skip dia tahu. Kalau di skip nggak muncul ini loh. Jelas di skip, yang kita lihat dia pasang logo dulu apa enggak. Kalau nggak pasang logo langsung dis. Kualifikasi. Jelas kita skip dulu. Jadi mengenai Beyond Boundaries sendiri, mengenai film yang dari Paroki Santo Yakobus atau paroki saya ini gimana penilaian atau apa tadi istilahnya, bukan penilaian atau gimana? Memang dinilai lah ya harusnya. Iya, yang Jujur ya. yang kreatif. Jujur ya, mesti jujur. Ayo, jujur. Siram kopi nih. Yang related sama kehidupan umat. Itu bukan cerita baru sebetulnya. Cuman belum ada aja yang berani ngangkat sebetulnya. Iya, bener. Kenapa bisa kita kategorikan jadi best idea? Itu karena memang idenya sebetulnya sih kita tahu banyak terjadi. Iya. Cuma nggak ada yang berani nge-expose. Dan Komsos Yakobus itu bisa bikin packagingnya itu proper, baik. Ya itu tadi bener pinggir jurang. Cuman konklusinya itu bagus sekali. Jadi idenya yang kita kategorikan terbaik. Idenya. Tapi belum menyangkut kriteria yang lain ya. Belum. Baru best idea ya. Best idea. Jadi untuk kriteria yang lain sebetulnya bukan ada yang lebih baik, ada yang lebih relate dengan tema kita SKKA. Gitu. SKKA itu apa, Bro? Googling nggak ya? Boleh di googling tapi nggak ada kayak di googling. Nanti yang keluar filmnya Annunciata ya. Iya. Satu Kudus, Katolik dan Apostolik. Cuma emang susah menerjemahkan SKKA itu susah. Harusnya nggak susah. Iya, nggak tahu ya. Kita Iya. kolaborasi dengan misalnya Komsos dengan OMK aja misalnya, itu sudah SKKA. Iya, betul. Itu Katolik banget. Jadi sebetulnya temanya luas banget. Apapun yang tentang Katolik itu pasti SKKA. Itu satu kesatuan sudah. Makanya, gue tuh ngelihat, ya ampun, orang cuma bikin tanda salib gini ya udah SKK. Exactly, bener. Bener. Tiwas mumet, coy. Bener. Mumet ya SKKA, satu Kudus, Katolik, Apostolik, apa ya? Sampai tanya Romo, mau SKKA itu sebetulnya apa? Ternyata bikin tanda salib gini aja udah SKKA. Guys. Oke, fine. Guys. Tahun depan SKKA lagi. Aja. Ada ganti dong, ada ganti dong. 20 menit tanda salib doang. Guys, ternyata jadi host podcast itu belum tentu mengenal, bener ya. Kan tema Ardas kita kan selalu tentang
roadmap-nya kita di Keuskupan Surabaya. Jadi harusnya nggak sulit. Karena prosesnya berjilid-jilid tuh ngeluarin naskah. Itu menurut Luis, kamu sekarang bilang ngomong nggak sulit. Enggak lah, nggak sulit. Saya pusing. Iya beneran pusing. SKKA ini apa ya kira-kira? Ya kan sesuatu yang mungkin ya kita kurang familiar ya gitu loh. Tapi ternyata, wah sesimpel itu ternyata. Oke, fine. Mungkin sulitnya karena ini terlalu luas kali ya. Iya. Jadi untuk mencari spesifik yang pas nih, cocok ya? Iya betul. Kalau ada diulang lagi nih kok, kira-kira masih tetap tema yang sama mau diangkat? Atau cuma mau begitu? Tetap sih. Bikin Anak Salib mah semua bisa. Soalnya itu yang relate ya dengan Yakobus ya. Maksudnya di Yakobus ini kan di mana saya bilang waktu itu ide saya ini kenapa di Yakobus ini orang yang mungkin dari yang dia tinggal di kos-kosan sampai yang rumahnya kayak komplek kos itu ada. Iya kan? Ada semua di Yakobus gitu loh, lengkap. Nah, dan ini kan yang terlalu Range-nya itu ya, gede range-nya ya. besar sekali gitu loh. Range besar ini bagaimana kita diangkat cerita ini gitu loh. Nah, sebenarnya menarik. Lem, tahun depan kita udah punya ide lagi tuh. Kita buat prequelnya. Ya kan? Itu kan karakter Gunawan kan belum diceritakan sebelumnya kan. Iya. Nah, itu aja diangkat tuh. Prequel. Gitu. Banyak yang istilahnya memang detailnya jadi kita kurang karena durasi ya. Karena kita khawatir di durasi ya. Gitu loh. Detail. Ya untung udah direvisi waktu itu kan nggak sampai 10 menit yang pertama ya. Itu nggak mungkin nggak dapat apa-apa bro. Iklan gitu. Tapi udah di durasi nih, wah ini lumayan. Untuk menentukan durasi aja kita sampai 3 kali rapat mungkin baru Iya. Iya. Karena kita mobilku untukmu itu udah lebih 40 menitan itu. Panjang. Panjang itu. Jadi karena ini baru pertama kali juga, mungkin ya kita perlu banyak evaluasi juga di komisi ya. Apa untuk tahun depan ya, apa yang mesti diperbaiki. Terutama soal detail-detail itu juga. Detail ya. Tentang durasi, tentang genre, tentang kriteria tema atau topik. Tapi genre kalau kita tentukan apa enggak monoton ya? Justru itu sebetulnya aku tidak mau menentukan genre. Tapi kalau terlalu luas makin bingung nanti. Jadi kita kategorikan film pendek. Desain awalnya emang nggak ada film pendek panjang. Iya, namanya pendek bro. Pokoknya film. Mau dia bikin film seri, terserah. Oke. Gitu. Sebetulnya begitu. Oh sebetulnya nggak ada film pendek? Harusnya kita bikin mirip FFI. Ya, jadi ada Oh kategorinya banyak. cuma ada film pendek dan film animasi. Oh. Genre terserah. Mm-mm. Cuman ada 3 kategori itu sebetulnya. Cuman nggak dulu deh, step by step lah gitu. Kalau kita langsung mengklon sistem yang sudah lebih panjang, lebih kompleks ini, begitu, ya. mungkin kita malah keteteran nanti gitu untuk pelaksanaannya. Jadi makanya tadi aku bilang baby step lah, satu-satu. Gitu. Paling nggak kita memperkenalkan bahwa kami di Keuskupan punya wadah nih untuk sinias Katolik. Mantap. Jadi kalau bayangan saya ini justru baby step tapi menghasilkan result yang di luar prediksi ya. Iya, ternyata bukan baby step, tapi giant leap. Oh, gitu. Ternyata kita mampu, lebih dari mampu. Kalau kita bayangin tuh semua film yang dapat nominasi, talent, produser, kameramen, editor kita gabung jadi satu untuk bikin produksi satu film, kebayang dong. Kebayang dong. Gitu. Tapi kan akan sulit juga punya kesibukan masing-masing karena pekerjaannya kan bukan sinias. Iya betul. Ini kan tetap pelayanan. Gitu. Dan kalau yang tadi saya bilang mimpi besar itu kita bisa bikin film sampai ke Layar lebar. sinema layar lebar ya, nanti lah. Tapi mungkin bisa dijadikan goal. Bisa dijadikan goal kita bersama. Keuskupan Surabaya yang pertama mencetak film Katolik nasional. Mantap.
nggak mustahil kan? Iya. Kalau butuh editor 2 hari bisa ini. Aduh. Kalau asupannya terpenuhi sehari juga jadi dia mah. Yang penting harganya cocok ya. Betul. Iya, iya. Itu target berapa tahun? Tiga Tiga dulu. tahun. Tiga dulu. 3 sampai apa maksudnya 2024, 2025, 26. targetnya sampai tercapai apa itu? Itu layar lebar. Lebar. Betul. Mantap loh. Dan bukan mimpi ya, rencana goal saya pertama tadi membuat wadah, kedua kita bikin dream team sebetulnya. Jadi yang unggul-unggul selama 3 tahun ini mungkin nanti kita buatkan satu program kolaborasi, kita bikin film yang proper, diproduksi dengan proper, nanti kita terbitkan juga dengan proper. Begitu. Ya semoga rencana ini disetujui sama petinggi-petinggi sana, gitu ya. Amin. Bro Valen, diam aja. Mau ngapain? Bikin film lagi. Oh iya. Jadi kalau yang Beyond Boundaries ini kira-kira apa Mak? Pengen atau masukannya apa nih? Masukannya secara keseluruhan. Ya, boleh. Masukannya ya Satu-satu bisa 2 hari podcast. apa ya? Ya ceritanya bagus udahan, ceritanya udah Oh, bagus. berani bilang ceritanya nggak bagus. Bagus. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin bantuin kan. Berani bilang nggak bagus loh. Ceritanya bagus. Mahal. Ceritanya udah bagus, terus timnya ya bisa diperbaiki lah. Maksudnya mungkin kolaborasinya semakin luas, mungkin di gereja melibatkan banyak komunitas juga. Kemarin sudah oke sih, kayak apa ya? Waktu selesai syuting itu, kayak mikir keren juga ya, bisa banyak komunitas yang terlibat gitu. Waktu syuting hari terakhir pun, yang scene-nya di gereja itu, 3 romo aja keluar loh. Iya. Dengan kesibukannya masing-masing. Kita dapat support benar-benar ya, 3 romo. Bener-bener. Ya, Mau diatur, kapan lagi gua ngatur romo. Mau lu nanti keluar. bener. Ya, saya kasih aba-aba keluar jalan. Ini duduk di sini aja dia. ya itu sih maksudnya. Gak kebayang 3 romo selain hari raya ya keluar barengan gitu. Ini demi syuting meluangkan waktunya buat bareng-bareng sama umat, buat bikin karya apa. Ya kalau tiap tahun diadain romonya kan misalnya pindah ke paroki lain gitu. Ya, ada kenangan tersendiri gitu. Karya saya dulu di sini, sekarang bikin di sini. Ya diteruskan lah. Jangan noleh sini dah. Mana? Situ dong. Oh iya, teruskan lah ya. Kamera nggak ada yang bisa ngadep sana ya. Produser kita. Produser. Pak Produser, diam baik Pak Produser. Ya semoga tahun depan tayangan lebih banyak. Gitu ya. Waktunya lebih panjang. Waktunya gitu. lebih panjang. Kesibukan kuliah dikurangin. Aduh, itu. Yang lulus sih senang lulus. Ya, gue lihat kan di tiap paroki itu sebenarnya kayak mesinnya tuh sudah idle mereka semua itu. Udah ada ininya ya kan. Cuma begitu ini dari Komsos ngasih lampu hijau gini kan, langsung ini semua. Karena mereka tuh bingung mau kemana. Iya, betul. Ini kendaraannya sudah ready, supir juga sudah ready. Sebetulnya gue Mau lihat. kemana nih? Tinggal Gitu. jalur ininya ya, jalur balapannya Iya, ya. iya. Jalur ininya ya. Begitu diwadahi oleh komisi, teman-teman yang mesinnya sudah Panas, panas ini. gaspol. Gaspol langsung. Dan juga dengan acara ini ternyata bisa mecah sekat-sekat antar seksi di paroki. Komsos dengan OMK jadi kompak, dengan Biak juga kolaborasi, dengan seksi keluarga juga ikut andil, bahkan sama Romo kan ya. Itu sekatnya kan sudah menipis jadinya. Iya, betul. Hampir nggak ada sekat, satu produksi bersama. Kemarin juga ditor acara Sakra Sinema yang kita bagikan ke tiap paroki, eksekutif produsernya kan memang Romo Kepala Paroki. Nah, seharusnya ya Romo Kepala Paroki ini bisa menggerakkan semua elemen di parokinya untuk bergabung, gitu, memproduksi. Ya, serunya di situ pasti. Kalau dari paroki sendiri disupport nggak?
berani ngomong nggak disupport tuh. Ya paling apa dulu nih, apa dulu? Ya paling enggak makan siang ada lah. Makan siang ada terjamin. Ya kan, makan malam terjamin. Saya support doa gitu. Silakan Kamu besar di surga. Terima kasih. Maksudnya bagaimana tanggapan dari tim Komsos Paroki, bidang maupun dari Romo, umat, komunitas itu tadi, komunitas tadi banyak yang kan tadi juga sempat ada belum bisa nih. Nah, apakah ada kenangan-kenangan mengenai support yang diperlukan oleh teman-teman Komsos saya gitu? Aku rasa ya sebetulnya mungkin karena timing waktunya ya, kita waktu yang terlalu mepet sehingga kita juga koordinasi ke mereka juga terlalu mepet ya. Jadi ya, tapi dengan mereka mau meluangkan sedikit waktu untuk jadi ekstras gitu aja, Udah oke. itu udah support gitu loh, itu udah support bagiku. Ya selesai PD, ayo dipanggilin naik ke atas jadi umat gitu. Mau gitu kan, walaupun rada ngeremeng tapi mau. Ya itu udah support sih. Next mungkin ya kita harus benar-benar lebih ini ya, lebih secara schedule, secara ininya benar-benar kita akan lebih inilah ya, lebih baik lagi lah koordinasinya. Ya, tapi ya thank you banget untuk semua umat yang udah terlibat, yang udah mensupport ya. Buat kita itu besar banget ya. Apalagi 3 Romo tadi juga support banget. Ya, itu udah bagus. Cuma ya memang belum terbaik, belum butuh koordinasi, butuh ini ya. Masih butuh Masih kaget lah perbaikan istilahnya lah kita gitu ya kan, masih kaget lah gitu. Oh ternyata buat beberapa orang yang baru pertama, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata ribet banget. Kita lama ya. Iya ya, karena mereka udah siap, pikir kan, ayo dan cepet, ayo dan cepet. Ngeset lighting, ngeset sound, ya lo angle kamera ya kan. Belum retake ya. Iya tau belum, di retake lagi, oke, ambil master, ambil detil. Angle-nya banyak, ulangnya perkataannya sama, gitu. Dialognya sama. Ini buat jadi pengalaman, mungkin yang nanti next tahun depan ya pasti mestinya akan lebih terbiasa. Dari, gitu. dari coaching klinik yang nanti akan kita adakan, sebetulnya bisa jadi ilmu juga yang kita share ke teman-teman di paroki. Gitu. Jadi nggak kaget lah sama sinematografi sebetulnya. Gitu. Selama ini yang kita belajar kan cuma videografi. Begitu kena sinematografi kaget, ribetnya minta ampun. Nggak cuma nyalain kamera terus di-record. Yes. Nggak sekali record selesai. Iya. Bisa. Stop lagi, angle-nya beda. Oke, sekarang ambil Jadi yang mungkin ini. teman-teman baru paham dan mungkin baru ngeh ya bahwa membuat film itu ternyata 90% tuh di belakang layarnya. Yes, betul. 10% syutingnya. Itu. Ya, benar. Itu yang ruwet. Dan 90% di belakang itu termasuk editing kan? Iya, betul. Ya, jadi film-film yang luar biasa yang selama ini kita tonton bukan sekali cetak jadi gitu ya. Betul. Jadi maksudku juga jangan sampai lah Komsos itu dikenal sebagai tukang syuting ya. Rapat. Perlu dilanjutkan, Bro. Iya kan? Udah mau nyaut. Itu cerita lama, Bro. Ayo, Sabar, Bro. maksudku kita memproduksi sesuatu yang memang ada value-nya. Ya mestinya kan emang itu salah satu ininya tugasnya Komsos, Yes, gitu loh. yes. Pewartaan melalui Betul. media audiovisual. Jadi Komsos yang kita kenal selama ini kan ahli audiovisual. Iya kan? Tukang foto, Ahli banget audiovisual dari streaming, dokumentasi. Yes. tukang foto gitu ya. Jadi acara ibu-ibu lagi ngumpul pinggir juga manggil Komsos suruh fotoin begitu kan. Lalu kan itu. Iya. Kita mesti balik informasikan kembali bahwa Betul. sebetulnya Nah kalau tugasnya Komsos itu juga termasuk mewartakan, Betul. bukan ahli dokumentasi gitu ya. sekaligus memberdayakan umat tentang hal bidang komunikasi. Gitu. Kalau perlu ibu-ibu itu diajarin motret, jadi dia nggak manggil Komsos lagi bisa motret sendiri gitu kan. Jadi apa ya? Literasi tentang komunikasi itu juga mesti dari Komsos sebetulnya. Film ini salah satu media komunikasi yang Betul. super efektif. Betul. Bahkan budaya-budaya barat pun masuk ke kita lewat film. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, mungkin banget kan Katolik juga masuk lewat film kan? Wah, mungkin lah. Iya.
Kau masih Katolik tuh? Katolik. Puji Tuhan. Mau tak buatin film nggak? Jadi sebetulnya memang kalau saya udah mimpi ini udah lama sebenarnya. Saya sempat ngobrol waktu zaman kita pandemi, iya. ngobrol sama Teja juga. Maksudnya kalau kita lihat aja di YouTube atau apa, film pendek yang Katolik itu jarang banget. Sebenarnya ini adalah media yang sangat efektif gitu loh. Sangat efektif ya. Either kalau saya di teater ya kalau kita ada kebangunan rohani atau acara apa dengan drama itu efektif banget gitu. Dengan drama sebuah cerita, sebuah itu menyentuhnya kan lebih dapat emosinya. Kalau kita ini kan ke film itu juga pasti sangat efektif dibanding ceramah, betul. Nah sekarang ini kan nggak kayak dulu ya. Sekarang justru film yang lebih pendek lagi itu lebih diminati orang. Kita ngomong dari Instagram Reels lah, TikTok yang sekarang maksimal berapa sih, Ren? 1-2 menit ya? 1 menit, 2 menit. Ini bagaimana kita menyikapi film pendek, film Katolik, film pendek, Ya, dan short kita nggak bisa menghindar dari tren sekarang ya. Orang scroll gitu loh. 10 detik, enggak sampai 10 detik, 2 detik pertama itu menentukan. Ini mau dilanjut nonton apa enggak nih? Gitu. Itu kan tricky banget. Ya kita juga mesti banyak belajar dari situ. Nah kalau short di YouTube atau Instagram Reel dan segala macam, itu juga media yang efektif untuk mengundang orang nonton kita film yang versi panjangnya. Makanya kemarin juga di Sakra Cinema ini kita mewajibkan peserta membuat bikin trailer. Gitu. Nah trailer itu kita masukkan ke sosmed sebetulnya supaya menggiring orang masuk nonton ke film yang versi utuhnya. Gitu. Karena trailer itu juga brosur ya. Iya, betul. Trailernya bagus, kan sering kali kita nonton trailer bagus begitu nonton di bioskop. Mana toh? Iya kan? Bisa ya kan? Berarti kita kan ketipu sama trailernya. Tapi itu kan clickbait yang bagus sebetulnya. Apalagi kalau kita bikin film tentang Katolik gitu. Trailernya aja sudah menarik, orang yang non Katolik nonton jadi mengerti kita. Tujuan kita bukan mengkonvert mereka jadi Katolik, bukan. Cuman mengenalkan bahwa oh Katolik tuh begitu toh. Betul. Gitu. Jadi kita mewartakan aja. Sebetulnya. Luar biasa. Jadi siap atau mau bikin film model film bisu? Master. Mungkin kalau tahun depan kita masukkan satu kategori baru. Apa? Dokumenter. Oh, oke. Iya. Ngeri. Karena ada beberapa teman-teman di paroki itu yang punya stok dokumenter banyak. Itu yang tinggal mereka olah, mereka remake sedikit, bisa jadi satu film dokumenter utuh. Itu juga menarik sih. Gitu. Kalau tahun ini kita mungkin belum siap lah. Karena waktunya mepet sekali. Dokumenter lebih panjang lagi persiapannya. Menggali dokumennya. Research-nya yang panjang dan kita mengandalkan stok lama kan. Data-data lama itu yang kita andalkan. Kalaupun mau di remake pun juga verifikasinya panjang. Betul. Karena dokumenter itu kan nggak boleh fiksi. Tuh. Tapi mungkin ya nantilah ada coaching kliniknya dan segala macam. Kita masih merencanakan, belum berani ngomong, belum bisa ngomong. Ini mesinnya baru gigi 1 loh ini tadi. Baru gigi 1, saya tahu betul. Keburu netral lagi. Pokoknya netral nggak apa-apa, jangan mundur aja. Netral handbrake pada mesin tinggal. Mundur sih enggak lah. Mungkin kehabisan bensin. Kelamaan nunggu. Macet ya. Kelamaan idle ya. Macet nih kemana nih? Iya. Oke, sebelum kita tutup lah ya, kita tutup acara ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ini dari Bro Teja untuk teman-teman Komsos lah. Tadi kan sudah disampaikan gini. Maksud saya gini, kita kan mau sempat menyebut bahwa itu ada literasi. Literasi bukan hanya pada Komsos tapi juga pada
seluruh umat gitu. Nah, kira-kira mengenai hal itu apa harapan dari Bro Teja melalui festival, kemudian melalui untuk apa ya, mau meliterasi dengan umat secara umum gitu terhadap Komsos. Harapan saya yang pertama bahwa Komsos itu produktif. Artinya produktif itu tidak bekerja sendiri ya, nggak one man show, nggak ada Komsos yang sukses dengan bekerja sendiri. Jadi Komsos harus bisa memberdayakan seksi-seksi yang lainnya dalam hal komunikasi, walaupun itu hanya sekedar ide. Misalnya kayak ide film datangnya dari komisi keluarga, ya kan, atau dari komisi anak, gitu kan. Maka Komsos yang mempackage, Komsos yang punya network, punya talent, punya kemampuan untuk memproduksi itu jadi sebuah tayangan audiovisual, entah itu film, entah itu podcast kayak seperti ini, ataupun cuman animasi, gitu, dalam bentuk 2 dimensi, majalah atau apa. Itu sebetulnya fungsi Komsos, gitu. Tapi kalau Komsos itu suruh mikir sendiri, bikin tema sendiri, produksinya nggak mungkin, nggak kejadian lah begitu. Lalu hubungannya Komsos juga dengan para romo, gitu. Nah, para romo ini kan butuh mewartakan, ya kan, gembala kita kan butuh mewartakan Injil lah, atau apa namanya, renungan-renungan begitu ya. Itu Komsos proper untuk bikin package-nya. Jadi saya rasa sudah nggak umum lah, promo di syuting terus monolog begitu, ngasih ceramah. Nah, kalau cerita itu dikemas dalam bentuk film atau cerita pendek atau sebuah tayangan reels 1 menit 2 menit, impact-nya ke pemirsa kan lebih kena gitu ya. Iya, betul. Itu hanya sekedar ngikutin tren komunikasi. Gaya komunikasi kita sekarang udah begitu. Iya, betul. Gitu. Udah nggak zaman tuh orang yang kayak nonton Dunia Dalam Berita begitu terus. Iya. Ya kan? Tahu nggak? Saudara sekali. Ada nggak tahu. Cuman usianya Paulus doang tahu. Aku juga nggak tahu sih sudah. Cuma denger dari dia dulu. Pura nggak tahu. Gitu. Dunia Dalam Berita. Atau Berpacu Dalam Melodi. Kamera Ria. Terusin tapi kamera Ria. Jadi gitu, kolaborasi yang paling penting. Oke, Betul. siap. Kolaborasi. Jadi banyak masukan dari Bro Teja ya. Dari Bro Valen, Ya, mengucapin terima kasih lah sudah bisa ikut serta dalam produksi ini. Apa ya, banyak pelajaran yang bisa diambil, kayak ilmu-ilmunya. Kan kalau tiap tahun ada kan kayak, ya ini tempat kita belajar bareng buat bikin film bareng-bareng gitu. Jadi masing-masing kan punya latar belakang yang berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda. Jadi jadiin satu di sini jadi sebuah karya film. Jadi ya thank you sudah bisa ikut serta. masukan untuk Bapak produser di sana mungkin? Bapak produser. Menunya ganti-ganti ya? Iya. Tiap hari tulisannya selamat menikmati. Ganti-ganti lah. Dosnya sama. Tolong, lebih kreatif ya. Menunya ganti-ganti. Nah, sobat saya, jadi sebelum saya masuk ke panutan saya sebelah sini untuk closing, nanti closing ya. Saya itu sebenarnya malu loh duduk di host ini dengan adanya master di sini nih. Udah diomelin dari tadi sebelum mulai, udah diomelin dulu. Jadi kita, sobat saya juga perlu tahu ya bahwa kita yang di depan ini bukan hanya sebuah ornamen untuk podcast malam hari ini, tapi ini adalah sebuah penghargaan dari kategori atau nominasi Best Idea. Nah, dan harus disebutkan bahwa ide yang utama munculnya dari master kita ini, Master Louis gitu ya. Jadi
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan selamat untuk Master Louis, Terima Brother kasih, Louis atas terima idenya kasih. yang luar biasa dan hingga diakui oleh tim panel juri lah ya. Tim juri. Biasa. Dan selama ini kita belum mengenal ya. Enggak enak nanti disangka orang dalam. Settingan. Ini settingan. Posnya di bawah. Anda tidak mengenal saya, selama ini saya tidak mengenal Anda baik ya. Posnya di bawah Tidak tadi. ada kolaborasi, tidak ada ini ya di antara kita. Diprotes nih dari yang pojok sana. Jangan sotang-soteng terus ya. Utang, syuting. Monggo, Bro Luis, harapannya untuk terutama untuk Komsos Paroki Santo Yakobus nih. Ya. Sebelumnya Selain menu ya. Ya. Ya sebelumnya thank you banget Sakra Cinema, Komsos Keuskupan Surabaya sudah menyelenggarakan sebuah acara yang seperti ini, sebuah event yang ya tadi saya bilang kita udah idol sebetulnya. Sebenarnya mimpi membuat sebuah film ataupun membuat sebuah penginjilan dengan cara media audiovisual seperti ini kan itu mimpi saya udah lama. Maksudnya saya punya mimpi seperti itu. Membuat sebuah film tentang Katolik yang benar-benar bisa dinikmati orang banyak. Dan ini salah satu sarana untuk kita bisa menggapai mimpi itu ya. Dan untuk Komsos Yakobus ya mungkin ya kita akan harus lebih siap. Ya saya ngeliat mungkin ada beberapa teman yang belum terlalu familiar dengan membuat film yang proper ya, yang benar-benar ya mesti pakai audio boom ya kan, mesti ini sendiri gimana kan. Ya ini pengalaman pertama dan shocking mungkin buat beberapa ini ya, tapi ya so far berjalan lancar ya kerjasamanya, terima kasih. Dan percaya satu hal, bikin film itu nggak cepet. Nggak bisa diuber-uber. Ayo ndang kelar, nggak bisa. Tapi making movie is fun kan? Fun, yang saya bilang tadi. Capek tapi ini addicted gitu. Ya, itulah kita paham lah. Kalau saya tahu gitu konsekuensinya. Kayak saya bilang waktu itu, talent ini jam berapa mulainya sampai jam berapa? Siapin waktu 1 hari. Saya bilang siapin waktu 1 hari, ya kan? Udah itu aja. Karena kalau saya jadi talent pun di bikin film atau apa, saya jadi talent, ya 1 hari. Callingan jam 7 pagi, mungkin kita baru syuting sore gitu loh. Di scene-nya kita baru sore, tapi kan sutradara nggak mau tahu, lu callingan jam 7, pokoknya udah tunggu aja di situ gitu kan. Tapi ini kan masih berbelas kasihan ya udah. Aku Valen tuh sama Len, ini jam berapa Len? Ya ini nggak bisa, mesti kesini. Ya, tapi ini menjadi sebuah pengalaman ya, terutama buat para pemain ya kan, bahwa oh ternyata seperti itu bikin film ya. Dan ya saya rasa dan kita menemukan bakat-bakat baru, bakat-bakat yang bagus ya, terutama pemeran ciliknya itu si Selin ya, yang jadi pemeran Selin itu bagus. Saya waktu syuting saya udah bilang ini bisa dapat nominasi paling enggak. Saya udah bilang ini pasti. Saya ngelihat ini bagus dia, ekspresinya bagus. Masuk nominasi. Sogokannya kurang gede. Kok bisa kalah itu? Gimana? Aku begitu dia Selin nggak masuk. Teja yang kurang aja. Setelah ini podcast kita adakan di ring tinju. Tapi aku ngelihat bakat-bakat dan sebetulnya ini tugas dari Komsos ya kita ya Yakobus ya. Ini talent-talent yang udah ada, ayo kita bina, jangan dilepas lagi gitu loh. Ini ayo ini entah diadakan pelatihan acting atau apa yang untuk mempersiapkan tahun depan nih gitu loh. Dikenalkan lebih jauh Iya, lah. dikenalkan lebih jauh dengan acting, dengan apa dan sebagainya. Itu mestinya kesempatan kita bagus untuk berkolaborasi dengan Pak Produser. ya itulah kira-kira gitu. Thank you banget Sakra Cinema, Komsos Keuskupan Surabaya ya yang udah bikin acara ini lah, ya. keren lah. Bikin sarana Untuk kita bisa ini dan nggak idol terus ini. nggak idol terus. Sebenarnya kita nggak terlalu expect untuk menang sih ya, walaupun ngarep. Tapi ya udahlah. Gitu. Tapi ya bagus lah.
saya suka banget waktu awarding night itu, gila. Wah ini cakep. Sip ya? Cakep ini. Nyesel gak datangnya? Nggak, aku di Jakarta soalnya. Kalau aku di sini pasti aku datang. Di Jakarta cuma aku lihat di YouTube. Udah pas lagi mau ini nominasi ini Selin gitu kan. Pemeran cilik Selin. Oke. Baru mau diumumkan signal hilang. Muncul lagi waktu Valen naik panggung. Signal hilang. Beneran loh, serius. Gue lagi di jalan naik mobil kan. Begitu masuk Sarinah, masuk daerah Sarinah, nah signal hilang. Keliling aja nyari signal di mana. Di playback tuh. Seru banget, tapi dapet ini emosi apa, auranya keren Ya, banget. mungkin tahun depan akan lebih wah sih. Gitu. Kita expect untuk sewa tempat ya, mungkin di gedung bioskop untuk awarding night. Boys, mantap. Mantap. Ini. Tapi masih planning gitu. Doakan saja kita bisa bikin yang lebih wah. Karena untuk yang kedua ini coaching kliniknya akan lebih proper. Kita akan mengenalkan film atau sinematografi lebih per bagian. Gitu. Kalau kemarin kan lebih general. Secara general. Kita nanti lebih spesifik. Gitu. Mungkin nanti bisa jadi coach juga. Jangan dong. Karewani piro. Jangan dong. Karena teman-teman tuh yang susah ya, yang banyak cerita ke saya adalah menerjemahkan ide. Idenya benar bagus-bagus, Iya. ya kan? Menerjemahkan ide itu kan nggak gampang ya. Wah, aku punya ide, filmnya pokoknya skenario gini, nanti ini begini. Jadi sebuah naskah itu Ya. hal yang berbeda itu. Gitu. Kita harus perhatikan alur, kapan dia harus klimaks, kapan dia mau diakhirinya seperti apa, endingnya gitu kan. Yang jago bikin naskah, biasanya idenya nggak ada. Gitu. Jadi makanya butuh kolaborasi. Ada yang punya ide, ada yang jago bikin naskah, ada yang jago syuting, ada yang jago acting, Ya. ada yang jago main musik, bikin soundtrack sendiri. Makanya kenapa kredit title itu kan panjang banget kan. Betul. Makanya kita wajibkan kredit title. Oh ya. Itu karena kolaborasi itu salah satu bagian penilaian kriteria untuk masuk nominasi. Makin panjang kredit title, sebetulnya kemarin kita bisa Bikin nominasi lagi. nominasi. Jadi title terpanjang. Ada kolaborasi terbaik kemarin yang menang Krisis Raja Ngerambe kan. Iya. Wah, kredit title-nya ya mesti lihat. Wah. Kita liatin satu-satu itu. Sebetulnya untung waktu itu kita ketemu pemeran utama laki-laki pria ya. Karena worst case, gua yang jadi pemeran utamanya. Dia lagi. Pembuat naskah sutradara, pemeran utama kalah Jackie Chan. Bener. Kalau bisa pegang kamera sendiri. Kredit title cuma satu. Yang panjang profesinya satu orang awal. Oke. Terima kasih sekali. Siap. Sama-sama. Master dulu saya nggak jadi sebut bro. Terlalu orang Iya, kurang master. harus master. Harus master. Kalibernya udah sana. Sekelas Jackie Chan. Kita panggil brother. Apa kata dunia ini? Terima kasih Bro Valen yang sudah luar biasa dikejar deadline. Jadi memang 2 hari kemudian langsung dikumpulin hari itu juga. Betul. Luar biasa loh. Dia Langsung screening di depan kan? Iya, langsung screening kita. Selesai. Bagaimana tekanan dari sutradara gimana? Itu jam 3 pagi. Curhat lo dia lo. Mau tidur, itu mau tidur chat terakhir revisi menit sekian ya, Lu yang megang ini, gue nungguin kapan? kan upload dulu lama kan. Sampai habis 2 film saya nonton Netflix. Lu mau ngapain kan? Gue nggak boleh tidur nih, nggak boleh tidur nunggu kabar dari Valen. Sungkan juga. Waduh, lek kuliah tidur gimana ini? Besoknya kuliah juga. Tapi keren dia, hebat. Bakat, dia punya bakat. Luar biasa. Aset Santo Yakobus. Bukan aset kuskupan. Nanti kalau dijadikan coach masih boleh ikut di paroki ini. Tergantung sih. Oke, sobat rumah saya, luar biasa. Jadi malam hari ini kita benar-benar dapat informasi yang begitu banyak.
mengenai sinematografi, mengenai festival film, dan bagaimana sebuah film meskipun itu hanya beberapa menit, 10 menit, 15, 20 menit, itu dibuat ternyata memerlukan proses yang begitu luar biasa. Dan mungkin ada dibuatkan BTS gitu ya? Ada ya? Ada behind the Ada scenes. BTS. Supaya itu menjadi kenangan juga buat para talent. Iya, jadi ada behind the scene, credit title, sama trailer. Lengkap? Komplit. Komplit. Asal tetap di Farakila ya. Oke, sekian dulu Sobat Rumah Saya, perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk tamu-tamu rumah saya ini. Besok kursi silakan diambil kembali. Saya nggak bakat ini jadi host di sini. Diomelin mulu. Oke, Sobat Rumah Saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tanda like, dan mungkin Sobat Rumah Saya juga bisa menuliskan komen mengenai siapa yang mau diundang, topik apa yang mau diangkat. Monggo, kami persilahkan. Nanti Bapak produser yang ada di belakang kamera itu akan mewujudkan untuk Anda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di podcast Rumah Saya berikutnya. Bye-bye. Thank you Mas Bro. Mari ngopi. Thank you.